Halo Lemonizen, kembali lagi di Tanya Ahlinya Lemonilo. Kali ini kita masih di studio mini Promkes Kementerian Kesehatan. Senang sekali setelah Lebaran, hari ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Imran Agus Nurali. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Sela, Bapak Imran Agus para Nurali. Lemonizen, Iya. kedua kali ya. Iya benar, ini yang kedua kalinya. Buat teman-teman Lemonizen, Bapak Dr. Imran Agus Nurali ini adalah Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Kesehatan. Sebelumnya selamat Lebaran ya Pak Imran, mohon maaf lahir dan Sama-sama, batin. mohon maaf lahir batin juga. Iya, nah di Tanya Ahlinya kali ini karena dari masih momentum Lebaran juga nih Pak, jadi kita mau ngobrol-ngobrol seputar gimana sih kembali sehat setelah Lebaran. Nah, gimana sih Pak sebenarnya cara menjaga pola makan atau cara beraktivitas fisik kembali untuk tetap sehat setelah Lebaran? Sebenarnya kalau Lebaran mau dijadikan lebaran itu lebaran lapak itu. Jalan pikirannya jadi lebaran itu Oh iya betul. lebih luas. Perlu dipahami sebenarnya kita dalam bulan puasa itu adalah sarana untuk latihan. Ya, sarana untuk latihan. Setelah Lebaran justru kita diminta untuk mengaplikasikannya, mengimplementasi apa yang sudah kita latihkan terkait dengan bagaimana makannya, ya, bagaimana tidurnya, bagaimana bekerjanya atau beraktivitas fisik. Saya rasa juga sudah dilatihkan selama 1 bulan ya di bulan Ramadan, dan dari berbagai referensi narasumber saya rasa cukup baik ya bahwa Ramadan itu sebagai latihan. Saya harus mengingatkan lah selama bulan Ramadan itu bagaimana kita bisa mengatur pola makan. Pada saat berbuka jangan langsung makan berat. Harusnya kan kita dikenal takjil ya, makan pembuka. Ya nggak usah banyak minum manis karena kita seharian tidak minum ya. Jadi minum manis itu mengandung gula ya, mungkin sudah ada hipoglikemi sedikit ya atau gula darahnya rendah. Mulailah minum manis ya. Kemudian jumlahnya tidak usah terlalu banyak kayak balas dendam ya, kita bisa takjil atau apapun lah yang mungkin di luar Ramadan jarang kita temukan ya. Lebih banyaknya makan-makan berat semua. Ini makan membuka. Mungkin bagi Muslim setelah berbuka kita sholat maghrib. Iya. Jangan dihabiskan buka itu sampai habis. Akhirnya kita kenyang, nggak bisa sholat maghrib, waktu maghribnya habis. Kita usahakan setelah itu kita baru sholat maghrib sendiri atau berjamaah. Kemudian bisa kita lanjutkan. Ya tadi makan pembuka tadi. Kalau di bulan Ramadan kan ada sholat tarawih gitu ya. Sholat tarawih di masjid atau di rumah itu artinya kita untuk menunda makan beratnya. Karena secara fisiologis itu juga usus kita itu supaya tidak kaget. Ya, selama berpuasa itu kan usus diistirahatkan, salam pencernaan, hormon diistirahatkan, bukan berhenti sama sekali tapi dia mengurangi ya jam kerjanya yang setahun yang lalu full day, full press body gitu istilahnya kalau mobil ya. Pelan-pelan dibuka pekerjaannya usus itu mulai pelan-pelan, jadi tidak langsung ya, bertahap. Kemudian kita sholat tarawih, sholat isya tarawih, kemudian mulailah setelah sholat tarawih kita mulai makan ya. Tapi juga makannya jangan berat-berat juga gitu ya. Harus kita atur supaya kita masih, kalau nggak sempat olahraga tadi sebelum puasa, mungkin setelah tarawih baru sempat berolahraga. Misalkan ada juga kan dianjurkan yang terbaik kedua setelah sebelum buka adalah berolahraganya setelah sholat tarawih ya. Artinya jangan terlalu kenyang juga, kita isi makanan ya, makanan berat, kemudian cukup minum yang waktu itu juga sudah saya sarankan. Kemudian masih ya mau beraktivitas fisik setelah tarawih, kemudian malam mungkin masih ada cemilan-cemilan gitu ya, selama tidak mengganggu tidur ya. Kemudian tidur ya paling lambat jam 11 gitu ya. Sebaiknya jam 11 atau maksimal jam 11 lah. Kemudian sahur ya, sahur kan di Jakarta sih subuh atau imsaknya 4:30 gitu ya. Nah mungkin kita mulai makan sahurnya jam 4 ya, jangan jauh-jauh sahurnya jam 1, jam 2 itu terlalu jadi terlalu lama kosong nanti sampai kita buka puasa ya.
Jadi istilahnya mengakhirkan waktu sahur kan itu dianjurkan. Ya jam 4 lah kita mulai sahur, mungkin makan sekitar 15 menit sebagainya, masih cukup untuk kemudian imsak gitu ya. Mungkin bangunnya 3:30 bagi ibu-ibu untuk masak, memanaskan sebagainya ya. Kemudian bekerja seperti biasa, tidak ada itu selama bulan puasa kita libur, banyak tidur, itu malah lebih capek ya. Waktu itu saya ingatkan kan, malah lebih capek karena tidak ada energi yang diolah ya. Kalau dalam bulan puasa energi yang disimpan tuh glikogen ya, menjadi glikogenolysis dan juga bisa mengurangi lemak ya. Itu sebenarnya pola makan yang diatur selama bulan puasa. Nah, setelah puasa pada saat lebaran kita juga sebaiknya mengikuti apa yang sudah dilatih. Ya makan mungkin kita bagi, ada makan pagi itu mirip-mirip sahur lah. Tapi jangan sebanyak waktu sahur itu kan ya. Makan pagi secukupnya, tapi sebaiknya itu penting bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah ya. Itu kalau bagi saya wajib, saya sejak SD itu sudah sarapan. Sarapan ya? Sarapan di sekolah maupun bawa bekal, makan di rumah gitu, sarapan itu wajib. Mungkin di antara kalau sudah bekerja setelah lebaran, kemudian kita ada cemilan lah ya, tapi kita bisa mengatur pola makan yang sudah dilatihkan selama bulan puasa ya. Kemudian kurangi karbohidrat ya, tidak terlalu banyak, itu konsep si piringku ya yang kita kenali si piringku. Kemudian banyak buah dan sayur ya, ada vitamin mineral, kemudian cukup cairan minum ya. Kemudian juga ada protein ya, protein itu bisa dari hewani, bisa dari nabati ya. Itu makan siang, kemudian makan malam ya sebaiknya habis maghrib. Kalau saya sudah biasa ya, makan malam saya jam 9. Jadi puasa atau tidak puasa itu sudah menjadi kebiasaan. Saya makan malam itu jam 9 bersama keluarga. Ya, karena mungkin ya dulu mungkin karena pulang kerja sebagainya setelah maghrib akhirnya baru sempat bersama itu ya pas jam 8. Jadi baru makan malam setengah 9 gitu ya, jam 9. Ya selebihnya kita bisa istirahat, bisa sambil bekerja buat materi sebagainya. Itu yang sebenarnya lebaran kita tuh menjadi lebaran untuk cara berpikir kita lebih luas ya, bukan lebaran badannya ya. Alhamdulillah saya masih standby pas akhir puasa, berat badan masih 65-an. Oh, masih stabil ya Pak? Masih itu stabil. Berat badan sebelum juga segitu Pak? Atau turun? Waktu puasa sempat turun 2 kilo. Jadi sebenarnya puasa ada tapi chance optimal buat saya di menurunkan. situ 65-66. Oh, ideal ya. Ya alhamdulillah. Ideal Jadi tuh saya. Iya, ideal untuk Pak Imran. Jadi sebenarnya lebaran setelah lebaran itu bisa diasosiasikan dengan sesuatu yang positif, nggak negatif gitu ya. Jadi sebenarnya pola makannya masih bisa tetap dijaga atau bahkan diteruskan ya, pola makan saat puasa tadi itu, gitu ya. Mengurangi lemak ya. Sekarang konsepnya adalah GGL, kurangi gula, kurangi garam, dan kurangi lemak. Oh iya, GGL ya. Ya, dan tinggi serat itu dari buah dan sayur. Sayur ya. Kalau setelah lebaran nih mau tetap sehat, pola makannya bisa diteruskan. Tapi kan sebenarnya kalau buat saya pribadi nih Pak, selama puasa jam tidur itu berubah kayak gitu karena harus sahur. Terus sebenarnya kalau jam kerja juga berubah. Biasanya kita jam kerjanya itu jadi lebih pagi. Iya, enggak sih sebenarnya karena kan waktu puasa. Kalau puasa justru kita lebih pagi karena kita pulang lebih awal supaya sempat buka puasa di rumah kayak gitu bareng keluarga. Nah otomatis ritme sirkadian tubuh kan berubah Pak. Jadi gimana sih cara beradaptasi supaya tetap maksimal nih, apalagi setelah bulan puasa udah kembali normal lagi, kerja juga di jam yang baru, terus nggak ada sahur, nggak harus bangun tengah malam kayak gitu kan lumayan agak beradaptasi sih. Gimana sih Pak caranya sebenarnya? Ya sebenarnya ya ini dari sisi keilmuan ya, di bidang saya di kedokteran olahraga itu, kalau seseorang bugar dia tidak sulit untuk melakukan adaptasi ya, baik itu adaptasi suhu, adaptasi kegiatan, kalau bahasa ininya aklimatisasi ya, di bahasa atlet itu aklimatisasi. Makanya kalau tubuhnya cukup bugar biasanya lebih cepat untuk beradaptasi ya, baik sisi pekerjaan, kemudian
suhu lingkungan sebagainya. Ketimbang orang yang selama ini kebugarannya mungkin kurang atau rendah, itu biasanya lebih lama adaptasinya, ya, aklimatisasinya. Itu jadi itu yang harusnya kita jaga kebugaran sebelum puasa, selama puasa juga tidak istirahat penuh, tapi juga kita isi dengan aktivitas, ya. Saya sarankan kan aktivitas fisik tetap dilakukan, olahraga minimal setengah jam sebelum buka itu ya, atau setelah tarawih. Itu yang menjaga kebugaran, sehingga setelah Lebaran dari sisi waktu tidur saya juga nggak terlalu jauh ya berubahnya bagi saya. Mudah-mudahan bagi teman-teman. Kalau insomnia susah, Pak. Oh, insomnia gitu ya. Saya terbiasa bangun jam 4, setengah 4. Ya bukan karena rumah jauh, karena kebiasaan. Ya dari kebiasaan jam setengah 4, jam 4. Jadi waktu sahur nggak ada yang berubah gitu ya. Jam bangun saya memang jam segitu ya. Kemudian kalau memang bagi pegawai negeri pada saat bulan puasa itu masuknya lebih siang ya. Oh, kebalikan dari yang swasta ya. Masuknya lebih siang, pulangnya lebih cepat. Oh, sebenarnya ada kelonggaran dari pemerintah gitu ya. Ya sesiangnya juga bagi saya nggak merubah pekerjaan saya. Saya tetap berangkat dari rumah pagi ya setengah 6, jam 6 gitu ya. Kemudian sampai kantor jam 7, ya rumah saya kan cukup jauh. Tapi bukan karena jauh, bagi saya sama saja. Malah dekat malah lebih bahaya, karena merasa masih jauh, masih dekat itu ya. Artinya saya bisa lebih pagi malah di bulan puasa, karena jalanan relatif lebih longgar gitu ya, lebih nggak macet. Tapi aturan jam 8, saya jam 7 udah di kantor. Pulangnya waktu itu jam 3 atau setengah 4. Kalau sekarang Pak, setelah Lebaran kan jam 4 itu ya. Itu sih ya kadang bahkan saya vikon di kantor juga sampai maghrib buka puasa di kantor. Itu resiko lah ya. Tapi lebih sering mungkin bisa buka di rumah ya, atau minimal mendekati rumah di jalan kita ada siapkan minum, makanan kecil untuk berbuka, membatalkan puasa. Tapi di luar Lebaran jam berangkat kantor saya walaupun lebih pagi nggak ada yang berubah ya. Sekarang kita masuk setengah 8 ya, maksimal jam 8. Saya sudah biasa di kantor juga jam setengah 7, jam 7 gitu ya. Jam pulang lebih sore ya, jam 4. Tapi itu relatif lah ya, sampai rumah maghrib atau setelah maghrib biasanya. Setelah maghrib di jalan. Kalau waktu tidur, alhamdulillah sih, menurut saya bagi Lemondisian atau rekan-rekan yang lain, kalau merubah ya nggak usah berubah terlalu banyak ya. Yang tadinya yang sahur jam 4, kemudian sekarang jadi siang, bangunnya jangan jam 6 lah, itu salat subuhnya udah lewat. Iya. Ya, artinya nggak terlalu banyak berubah jamnya ya. Kalau jam tidur mungkin kalau saya tadi maksimal jam 11 ya, sekarang nambah dikit setengah 12. Udah mulai ngantuk sih. Oh, gitu. Itu udah mungkin ritme sirkadian tadi ya, tergantung kebiasaan. Kalau mungkin bagi artis atau public figure yang tidurnya jam 2 pagi, jam 4, jam 3 itu kan mengubah jam kerja ya. Mungkin juga para media, para jurnalis kadang-kadang jamnya kan juga ya itu perlu adaptasi ya. Adaptasi yang cepat kalau kita tubuhnya bugar. Itu saya pesan. Jadi bagi yang para kalong gitu ya, tidurnya malam-malam. Insomnia, manfaatkan pada saat dia tidak tidur, dia bisa menjaga kebugarannya. Jadi kalau suatu saat dia harus ngeset waktunya jadi bisa tidur, ya akan lebih mudah. Ini ada penelitian yang sudah cukup banyak. Nah, kunci bugar itu apa, Pak? Apakah harus beraktivitas fisik atau harus gimana? Ya, konsepnya selalu saya sampaikan, besarannya adalah aktivitas fisik, physical activity. Ya, apapun kita jadikan physical activity, mau jalan sampai jalan cepat, naik turun tangga, kemudian melakukan pekerjaan rumah, kerja bakti ya, yang ringan maupun yang sedang sampai berkeringat. Kemudian konsep di dalamnya menjadi exercise. Kalau sudah kita terbiasa physical activity yang rutin dalam setiap hari, menjadi setiap minggu, kemudian di dalamnya ada exercise. Exercise itu sudah lebih terukur. Ya, misalkan push up, sit up ya. Kemudian bersepeda itu juga sudah suatu exercise. Lebih kecil lagi adalah sport, olahraga. Ini yang
yang ya bahasa Indonesianya diumumkan sebagai olahraga, tapi sebenarnya dari sisi ilmiahnya itu sport adalah yang memerlukan alat, memerlukan keterampilan dan memerlukan waktu khusus, itu sport ya. Olahraga lah bahasa umumnya, tapi sebenarnya ada aturannya. Jadi bagi yang kalau ini harus lebih terlatih ya sport ya, exercise mungkin kebiasaan, tapi yang lebih harus kita biasakan adalah physical activity, aktivitas fisik. Apapun kita jadikan aktivitas fisik. Nah, yang lebih lagi nanti sampai berkeluar keringat itu ya diharapkan akan lebih baik. Ya minimal sehari itu minimal setengah jam. Setengah jam, Setengah 30 jam menit ya. mau jalan. Saya kalau pagi-pagi kalau masih kosong itu sering keliling ruangan ke lantai 7 lah, jalan. Ya, antar ruangan sini kan lumayan, lebih dari 50 meter kan, dari ujung ke ujung. Lumayan panjang nih Pak. Antar Tadi kita jalan juga jalan sih Ya. lumayan. Tapi jangan jalan santai, jalan cepet ya. Nadinya kita akan naik. Oke. Itu physical activity itu mudah-mudahan menjaga irama jantung, pembuluh darah, juga mengalirkan aliran darah itu kalau lebih cepat akan mengikis kolesterol yang nempel. Oh. Ya kalau aliran darahnya bisa lebih cepat ya. Ya dasarnya seperti itu. Jadi kalau yang kurang berolahraga kan aliran darahnya jadi lambat. Sehingga terbentuknya kolesterol itu dia nyangkut di pinggir pembuluh darah. Terbentuklah plak-plak ya, bahaya kalau di jantung, di otak stroke karena pembuluh darah kecil, kemudian di jantung, serangan jantung. Itu yang harus kita mulai dari usia muda ya, jangan nunggu usia nanti sajalah, nunggu 40 tahun terlambat. Mendingan dari sejak usia muda nih saya ajak para lemonisian ya, usia muda milenial mulai beraktivitas fisik ya, mulai dari hal-hal sederhana dalam 30 kehidupan menit sehari-hari, dalam pekerjaan kita manfaatkan itu. Jalan kaki, naik tangga gitu ya. Iya, naik turun. Oke, menarik. Sebenarnya jadi kayak mau kembali sehat setelah Lebaran itu nggak usah muluk-muluk yang berat-berat gitu ya. Jaga pola makan kayak yang tadi, terus usahakan tetap bugar dengan hal-hal sederhana. Setelah Lebaran nih, kalau kita bicara COVID kan kemarin 2 tahun sebelumnya kita berpuasa dan Lebaran dalam suasana pandemi ya Pak. Sekarang juga masih pandemi ya sebenarnya. Cuma Ya, angka sudah COVID-nya mulai turun ya. Istilahnya transisi. Iya, transisi. Ke arah endemi ya. Endemi itu seperti influenza lah. Ya, bagi yang rentan diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan sih. Betul. Tapi kan sebenarnya Pak, ke belakangan kita mendengar ada virus baru ya, hepatitis misterius. Karena sesuatu yang misterius ini kan terkesan menakutkan kan? Iya, penyakit yang baru. Penyebabnya belum tahu. Belum tahu. Nah, gimana sih Pak? Kalau misalnya dari riset yang saya lakukan, saya baca-baca, pencegahannya itu sama, tetap dengan germas sebenarnya ya. Inti dari germas kan mungkin nanti kita ulang lagi ya. Karena kemarin di Tanya Ahlinya sebelumnya kita udah bahas tentang germas. Nah, dengan kaitannya ada virus baru, hepatitis misterius, yang ada korbannya anak-anak ya kalau berita kemarin. Di luar ya banyak anak-anak. Di luar ya. Nah, gimana sih Pak penjelasannya tentang si hepatitis misterius ini? Apakah kita emang harus takut? Apakah ini akan semenyeramkan COVID di awal dulu kayak gitu? Yang pertama, ini sudah ada penjelasan juga dari para ahli bahwa hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini tidak ada hubungannya dengan COVID ya, dan dengan vaksinasi. Itu yang pertama, karena sering beredar hoax bahwa ini akibat vaksinasi sebagainya gitu ya. Kemudian penyebabnya memang lagi diselidiki. Saat ini bukan penyebab oleh hepatitis yang A, B, C, D, E misalkan ya, tapi juga ada kecurigaan adenovirus sebagainya. Tapi ini kita menunggu dari ahlinya lah ya, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian dari sisi penyebarannya kita tahu COVID kan lewat airborne disease ya, saluran pernafasan, droplet ya dan sebagainya. Kemudian yang ini dicurigai lewat oral ya, oral itu dari mulut ya, bisa dari makanan, bisa minuman, walaupun masih belum lagi dalam penyelidikan ya, diperiksa feses sebagainya. Nah, sebenarnya kuncinya adalah ya germas yang PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, itu sekarang sudah kita tuangkan dalam germas, gerakan masyarakat hidup sehat ya, yang waktu itu ada 5 unsur ya. Yang unsur pertama adalah
melakukan deteksi dini secara berkala. Artinya ya tadi kita periksa kesehatan kita secara berkala, apakah tekanan darah, kemudian yang untuk Indonesia cukup banyak adalah tekanan hipertensi dan diabetes, itu yang harus kita ketahui kita punya atau tidak ya, baik keturunan maupun yang karena perilaku. Kedua, kita beraktivitas fisik tadi, berolahraga. Yang ketiga adalah menjaga gizi seimbang. Ya, gizi seimbang tadi yang sudah saya jelaskan. Dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang menjadi isi piringku, ya. Kemudian juga mengurangi garam, mengurangi gula dan mengurangi lemak dan banyak sayur. Yang keempat adalah higiene dan sanitasi lingkungan. Ya, higiene, kebersihan diri dan sanitasi lingkungan itu adalah kebersihan lingkungan kita. Termasuk kalau sanitasi lingkungan, kalau saya nyebutkan ada 6 unsur dalam lingkungan. Unsur air, unsur udara, unsur makanan, ya, kemudian unsur tanah, ya, air, tanah, udara, makanan, kemudian unsur sarana dan prasarana, ya, termasuk bangunan, termasuk piring itu juga sarana prasarana, ya, piring, sendok itu kan alat-alat alat makan, ya. Dan yang ke-6 adalah vektor binatang penular penyakit, ya, semacam tikus, kecoa, itu dari sampah-sampah, ya. Artinya sanitasi lingkungan kalau kita menjaga yang air minum yang matang, sempurna matangnya kan air mendidih, ya. Waktu membuat susu anaknya, susu balita gitu sebagainya, airnya susunya yang matang, ya, untuk yang anak-anak. Kemudian alat makannya, ya, cara mencucinya, tidak menempatkannya di tempat yang bersih, bukan dekat tempat sampah atau yang ada binatang-binatang, kecoa, sampah tertutup, ya, kalau ada untuk lemari makan misalkan. Kemudian itu yang dikenal dengan food safety, ya, dari bahasa sanitasi lingkungan untuk makanan minuman disebut sebagai food safety, keamanan makanan. Strip minuman, ya, termasuk bahan mentahnya sendiri, bahan matangnya, kemudian proses memasaknya supaya matang, kemudian juga alat-alat, termasuk cara menyimpannya, ya, alat-alat makan sebagainya. Itu unsur yang keempat, ya, dari Germas. Unsur kelima adalah edukasi. Ya, kayak kita ini kan kita lakukan sudah edukasi dan menyebarluaskan hal-hal yang positif, hal yang benar, itu juga edukasi, ya. Jadi sharing yang penting, bukan yang penting share. Ya, sharing yang penting. Jadi kalau kita dapat share dari orang lain, kita baca dulu ini bagus apa enggak gitu. Ada hal yang negatif, cukup di kita berhenti, skip. Ya, jadi sharing yang penting, bukan yang penting share. Bukan yang penting share. Itu apapun kita share, nyatanya hal yang negatif, kita ikut berdosa di situ. Itu saya rasa ini adalah bagian dari Germas yang kalau nanti penyebabnya dari memang dari makanan minuman, ya CTPS itu adalah perilaku protokol yang harus kita teruskan. Cuci tangan pakai sabun, ya. Itu untuk kebersihan kita, untuk makanan minuman, untuk yang aman, ya. Kemudian protokol kesehatan yang kemarin COVID bisa kita. Sebelum COVID juga CTPS itu kan sudah ngetop itu di anak-anak sekolah, ya. Ada nyanyinya, ada tariannya, sebagainya. Ini yang harusnya kita teruskan, ya, setelah pandemi COVID. Apapun penyakitnya, CTPS harusnya kita jalankan terus. Ada hari cuci tangan pakai sabun sedunia tanggal 15 Oktober. Itu setiap tahun dirayakan terus, ya, diingatkan terus. Itu saya rasa bagaimana nanti bisa mencegah adanya hepatitis akut yang belum diketahui ya penyebabnya. Jadi sebenarnya tidak perlu panik, yang penting kita tidak perlu panik, ya. Jadi waspada, ya, tapi penting, tidak perlu panik. Nah, satu lagi Pak, yang baru banget nih informasinya tentang penggunaan masker, karena kan kalau emang angka COVID itu turun, ya, kalau kita lihat, tapi kan kita mudah-mudahan nanti sudah sekarang transisi, pandemi transisi menjadi endemi, maka Pak Presiden juga sudah melonggarkan untuk tidak menggunakan masker. Tetapi, ada catatannya. Tetapinya ini yang sebenarnya penting diketahui, kan, nggak cuman sekedar melepaskan masker. Apa nih Pak yang kita perlu tahu? Ya, tentunya
eh, bisa melepaskan masker di tempat umum ya, tempat terbuka, artinya kalau dia sudah mendapat vaksinasi lengkap. Nah, itu catatan, apalagi yang booster ya. Artinya kita sudah saling melindungi nih. Herd immunity kita mudah-mudahan sudah tercapai ya. Sehingga saya, siapa saling melindungi ya. Melindungi diri sendiri maupun melindungi orang lain. Kemudian bagi kelompok rentan tetap diperlukan masker. Orang tua kalau keluar yang berhubungan dengan orang keluar itu yang punya penyakit-penyakit hipertensi, diabetes atau penyakit yang menyerang imunitas ya sebaiknya menggunakan masker ya orang-orang tua. Kemudian juga bagi yang menderita tuberkulosis, Indonesia saat TBC ini menjadi tertinggi ketiga di dunia penderita TBC ya. Banyak yang belum diketahui orangnya ya karena dia malas periksa. Ada juga karena putus obat ya, itu juga lebih berbahaya daripada TBC yang juga menimbulkan banyak kematian ya. Jadi bagi penderita atau yang batuk-batuk sebagainya sebaiknya tetap menggunakan masker. Dan satu lagi menurut saya masker juga di wilayah-wilayah perkotaan yang relatif polusi udaranya masih cukup tinggi. Oh iya benar. Ya, dengan kendaraan umum, dengan tempat-tempat industri, sebaiknya tetap menggunakan masker. Itu melindungi kita dari polusi, terpapar polusi. Jadi ya memang anjuran untuk melepaskan masker tadi ya seperti wawancara walaupun kita sudah vaksinasi lengkap ya dan sudah swab juga tadi. Sudah swab, masih menjaga jarak juga. Iya. Kan menghadapnya juga saya bukan ya sesekali aja masalah ya. Artinya ya mungkin dalam hal kita juga menghindari kerumunan saya rasa masih perlu ya. Karena dalam berkerumun itu kita tidak tahu juga ya. Jadi itu yang tetap harus kita jalankan. CTPS ya sebaiknya terus saja ya. Bawa hand sanitizer lah minimal ya kalau susah menemukan air. Ya, sekarang sudah jadi kebiasaan kita kan. Itu, disediakan juga sebenarnya di tempat-tempat umum kan. Itu adaptasi yang bagus harus kita teruskan ya. Mungkin sekarang untuk bersilaturahmi sebagainya ya oke lah melepaskan masker bagi ya yang kita yang sehat dan tidak rentan sebagainya. Tapi tadi catatan-catatannya saya rasa itu juga harus diingatkan juga ya. Jadi sebenarnya penting untuk diketahui siapa aja yang sebaiknya menggunakan masker. Ya. Jadi itu juga menggunakan masker sudah menjadi standar prosedurnya teman-teman kesehatan di Fasiankes. Di puskesmas rumah sakit itu menggunakan masker sudah memang SOP. Ya. Kemudian menggunakan sarung tangan itu juga sudah SOP, bukan sarung tangan untuk operasi, sarung tangan yang biasa itu sudah menjadi SOP. Jadi Barikinakes itu bukan hal yang baru. Ya, untuk masyarakat ini yang memang harus kita ingatkan juga. Ya. Jadi apalagi kalau ke tempat yang baru yang kita nggak tahu itu ya, orang-orang masing-masing punya riwayat penyakit apa. Kemudian juga desinfeksi lingkungan ya. Kita ingatkanlah baik diri kita di rumah, di sekitar kita, di tempat kerja, juga bagi orang lain untuk ya tadi tidak buang sampah sembarangan, kemudian ya menjaga lingkungan lah. Oke, terima kasih Bapak Dr. Imran Agus Nurali. Terima kasih juga udah memberikan kami kesempatan untuk datang ke studio Mini Promcast. Silakan. Iya, semoga masih bisa bertanya lebih banyak ya di tanya ahlinya selanjutnya. Terima kasih juga untuk Lemonizen, tetap sehat. Salam sehat selalu. Salam sehat Indonesia. Salam sehat. Terima kasih semuanya.